BMR ini mesti mempertimbangkan berat badan sebagai variabel yang berpengaruh. Thermic effect of exercise atau energi expenditure for activity atau energi untuk aktivitas fisik merupakan energi yang dibutuhkan untuk seluruh aktivitas fisik yang dilakukan di luar kebutuhan energi untuk BMR. Dan yang tadi komponen energi untuk aktivitas fisik ini jumlahnya itu bervariasi tergantung dengan jenis dan intensitas aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, pada orang yang santai itu jumlah energi yang dikeluarkan untuk aktivitas fisik biasanya kurang dari 100. Kalau aktivitas fisik berupa latihan olahraga, jumlah energi yang dikeluarkan dapat mencapai 8.000 kilokalori per hari. Kontribusi pengeluaran energi untuk aktivitas fisik terhadap total pengeluaran energi sehari bervariasi antara 30% hingga 80% pada orang yang melakukan latihan olahraga yang sangat berat. Nah, besarnya energi yang dikeluarkan pada latihan olahraga dipengaruhi oleh intensitas, durasi, dan frekuensi dari olahraga yang dilakukan. Selain itu, juga dipengaruhi massa tubuh, efisiensi aktivitas yang dilakukan, dan kekuatan gerakan yang menyertai aktivitas tersebut. Lalu saya akan menjelaskan metabolisme energi tubuh dan olahraga. Secara umum, aktivitas yang terdapat dalam kegiatan olahraga akan terdiri dari kombinasi dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas yang bersifat aerobik dan anaerobik. Nah, jenis olahraga endurance seperti jogging, maraton, bersepeda, dan renang merupakan jenis olahraga aerobik. Sedangkan olahraga yang butuh tenaga besar dalam waktu singkat seperti push-up, sprint, dan loncat jauh itu merupakan jenis olahraga anaerobik. Di dalam jaringan otot, hidrolisis 1 mol ATP akan menghasilkan energi sebesar 31 kJ, serta akan menghasilkan produk lain berupa ADP dan inorganik fosfat. Pada saat berolahraga, terdapat 3 jalur metabolisme energi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP, yaitu hidrolisis fosfokreatin, glikolisis anaerob glukosa, serta pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pada kegiatan olahraga, dengan aktivitas aerobik yang dominan, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil dari pemecahan simpanan protein yang terdapat di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Proses metabolisme ketiga sumber energi ini akan berjalan dengan kehadiran oksigen yang diperoleh melalui proses pernapasan. Sedangkan pada aktivitas yang bersifat anaerob, energi yang akan digunakan tubuh itu diperoleh melalui hidrolisis fosfokreatin serta melalui glikolisis anaerobik. Proses metabolisme energi secara anaerob dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu hanya sekitar kurang lebih 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Ini yang metabolisme aerobik anaerobik akan dijelaskan di LI selanjutnya mungkin ya. Terus ini yang berhubungan sama olahraga tadi, proses metabolisme energi secara anaerobik. Yang pertama itu sistem yang fosfokreatin tadi. Nah, kreatin merupakan jenis asam amino yang tersimpan di dalam otot sebagai sumber energi. Nah, di dalam otot ini akan dibentuk kreatin yang sudah terfosforilasi, yaitu fosfokreatin, akan mempunyai peranan penting dalam proses metabolisme energi secara anaerobik di dalam otot untuk menghasilkan ATP. Dengan bantuan enzim kreatin kinase, fosfokreatin yang tersimpan di dalam otot akan dipecah menjadi inorganik fosfat dan kreatin, di mana proses ini juga akan disertai dengan pelepasan energi sebesar 43 kJ untuk setiap 1 mol fosfokreatin. Nah, inorganik fosfat yang dihasilkan melalui proses pemecahan fosfokreatin tadi akan dapat mengikat kepala molekul ADP untuk kemudian kembali membentuk molekul ATP. Melalui proses hidrolisis fosfokreatin, energi dalam jumlah besar dapat dihasilkan secara instan untuk memenuhi kebutuhan energi pada saat berolahraga dengan intensitas tinggi yang bertenaga. Namun, karena terbatasnya penyimpanan fosfokreatin yang ada di dalam jaringan otot, maka energi yang dihasilkan untuk
atau melalui proses hidrolisis ini hanya dapat bertahan untuk mendukung aktivitas anaerobik selama 5-10 detik. Yang kedua, ada glikolisis, salah satu bentuk metabolisme energi yang bisa secara aerobik maupun anaerobik. Nah, proses ini menggunakan simpanan glukosa dari glikogen otot untuk membentuk ATP. Selanjutnya, glukosa akan menghasilkan asam pirufat dan lainnya. Saya langsung saja. Pada saat berolahraga dengan intensitas rendah, di mana ketersediaan oksigen di dalam tubuh itu cukup besar, molekul asam pirufat yang terbentuk ini akan diubah menjadi karbon dioksida dan air di dalam mitokondria sel. Dan jika ketersediaan oksigen terbatas di dalam tubuh atau saat pembentukan asam pirufat terjadi secara cepat seperti yang dilakukan seperti saat melakukan sprint, maka asam pirufat tersebut akan terkonversi menjadi asam laktat, bikin pegel-pegel. Terus yang terakhir proses metabolisme energi secara aerobik. Nah, pada jenis-jenis olahraga yang bersifat endurance tadi, kayak lari maraton, bersepeda jarak jauh, atau lari 10 km, dan gitu-gitu, produksi energi di dalam tubuh akan bergantung pada sistem metabolisme aerobik, melalui pembakaran karbohidrat, lemak, dan juga sedikit pemecahan protein. Oleh karena itu, atlet-atlet yang berpartisipasi dalam ajang-ajang yang bersifat ketahanan ini harus mempunyai kemampuan yang baik dalam memasok oksigen ke dalam tubuh agar proses metabolisme energi secara aerobik dapat berjalan dengan sempurna. Pada metabolisme energi aerobik ini membutuhkan oksigen dan simpanan karbohidrat, asam amino, dan protein yang cukup untuk memberi kontribusi terhadap laju produksi energi. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baiklah, pada Saudara Ricardo, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin soal metabolisme energi tadi sudah banyak disinggung oleh teman kita Andika. Saya akan menambahkan beberapa yang mungkin belum disampaikan. Jadi seperti yang dibilang tadi, energi adalah aktivitas seluler untuk seperti pertumbuhan, gerak transport molekuler melalui membran. Dan itu dia menggunakan hukum termodinamika karena juga menggunakan energi di mana jumlah energi konstan, energi tidak dapat ditekan maupun dimusnahkan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Sedangkan metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan. Sehingga kedua ini merupakan satu kesatuan dalam tubuh makhluk hidup, di mana metabolisme ini memiliki fungsi spesifik ya. Yang pertama itu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan sekitar atau dari energi solar. Yang kedua untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit yang untuk membangun bagi makromolekul nutrien menjadi prekursor unit membangun makromolekul sel. Yang ketiga itu untuk menggabungkan unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Yang keempat itu untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Nah, seperti yang tadi dijelaskan teman kita, jadi ada dalam metabolisme ini ada katabolisme atau penguraian ini. Nah, ini mungkin kita bisa lihat gambarnya, dan anabolisme yang merupakan kebalikan dari katabolisme, di mana ini gambarnya. Mungkin selanjutnya yang masih kurangnya akan ditambahkan oleh teman kita yang juga. Baik, terima kasih. Izin menambahkan. Baiklah, karena tadi sudah dijelaskan cukup rinci, saya akan menambahkan beberapa yang dari hasil LI saya. Jadi metabolisme seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah keseluruhan proses yang terjadi dalam makhluk hidup yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam fungsi tubuh. Nah, di sini serangkaian reaksi yang terdapat dalam metabolisme dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama katabolisme atau reaksi penguraian. Dalam katabolisme, senyawa metabolit kompleks diuraikan menjadi produk yang lebih sederhana dengan membebaskan energi. Energi yang dibebaskan selama proses ini disimpan dalam bentuk ATP dari ADP dan fosfat atau digunakan untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Nah, keduanya, ATP dan NADPH, merupakan sumber energi utama yang akan digunakan dalam jalur anabolisme. Karakteristik jalur penguraian adalah mengubah berbagai macam senyawa, karbohidrat, lipid, protein menjadi senyawa intermediat umum yang akan dimetabolisme lebih lanjut dalam jalur oksidatif pusat yang mengubahnya menjadi beberapa produk akhir.
Lalu reaksi yang kedua